Terima kasih Anda masih bersama kami di One on the Spot, pemirsa. Kita lanjutkan kembali Pak Menteri. Ya. Kami apresiasi betul, terima kasih di bawah kepemimpinan Anda. Bahkan kita bisa katakan tidak, kita sudah sampai di swasembada beras 4,2 juta ton stok kami. Tidak ada impor tahun ini. Kita berdoa bersama. Karena sampai ini bulan Juli, ya. Itu sampai bulan Juli ya, swasembada. Sampai bulan Juli kan, tapi kan masih ada ke depan. Jadi kita tidak boleh takabur. Karena iklim sulit diprediksi. Jadi kita lihat, kita berdoa bersama, mudah-mudahan iklim bersahabat sehingga bisa swasembada seperti harapan Bapak Presiden. Ya, tapi kinerja Anda ini Pak Menteri kemudian membuat kita mungkin banyak yang tidak melihat bahwa swasembada beras kita ini dengan stok yang begitu luar biasa. Berapa tahun tertinggi sepanjang sejarah? Menteri? 57 tahun. 57 tahun. Ya. Ini bahkan turut menurunkan harga pangan global. Betul demikian Pak Menteri? Iya. Ada yang kami baca ya dari media internasional itu dulu harga sebelum kita impor, kita kan impor 2 tahun 7 juta. Itu harga beras dunia $460 per ton. Sekarang $390 per ton. Artinya petani Indonesia berkontribusi pada pasar dunia. Memberikan, ya pasti secara logika. Karena kita tidak impor sampai hari ini kan. Oke, itu tadi kita bicara soal beras oplosan. Kami juga apresiasi tindakan Anda terkait dengan pupuk palsu, Pak. Ini bukan lagi oplosan, ini pupuk yang dipalsukan. Ya. Dan bahkan saat ini proses sudah sampai di proses hukum. Update terakhir seperti apa? 3 sudah tersangka, kan ada 5 palsu betul, itu 0. 0 unsur haranya. Natrium, kalium, fosfat, itu 0. Itu sudah tersangka 3. Kemudian yang kami kirim, yang tidak sesuai spek itu 27. Yang kami kirim 25. Totalnya 24. Totalnya kan 27 yang kami kirim. Maaf. Totalnya 27, 5 palsu berarti 22. Yang speknya hanya 70% dari standar. Kami kirim semua ke sana. Itu sudah berproses, sudah tersangka. Kami sudah hukum, di internal ada 11 orang. Ada yang mengatakan, Pak, aku cuma diperintah atasan. Saya katakan, kamu bagian karena kamu melakukan pembiaran. Wow. Pembiaran itu sama dengan beternak kejahatan. Membiarkan kesalahan. Itu beternak kejahatan. Oke. Saya semua yang tim ada 11 orang, mulai direktur copot semua ke bawah. Jadi kami internal eksternal kami tindaki. Apa sih Pak yang kemudian Anda tanamkan kepada seluruh tim di Kementerian Pertanian ini? Karena masalah Anda, PR Anda luar biasa. Tidak hanya kemudian beras oplosan, kemudian pupuk palsu, minyak kita yang kemudian disunat. Iya. Kayaknya susah sekali mengurus tata niaga pangan ini, Pak. Memang berat. Tapi kalau kita ikhlas itu jadi ringan. Meritokrasi kita terapkan. Merit system. Jadi ayo kita kerja secara profesional, ikhlas, dan seterusnya. Kerja jujur. Kita kerja benar saja, belum tentu orang menganggap benar. Kan pasti ada yang tidak senang. Musuh Anda banyak, Pak. Importir pasti tidak senang kan? Ya. Importir membangun infrastruktur sudah puluhan tahun. Betul. Pabriknya ada. Pabriknya, kapalnya ada, SDM-nya ada, tiba-tiba terhenti impor. Tahu nggak kalau impor? Kalau impor 1 juta, untungnya 2.000, itu 2 triliun untungnya. Hanya dikapalkan 1 bulan. Kalau 7 juta, 14 triliun. Wow. 2.000 aja untungnya per kilo. Atau 1.000, 7 triliun. Hanya 1 bulan. Benar nggak? Itu banyak tidak sih Pak yang kemudian lobby-lobby ke Anda? Oh pasti. Saya hanya tidak nasihati. Dipungkiri kan? Pasti. Saya beritahu, saya nasihati teman, hidup ini sementara. Kamu sudah lebih dari cukup. Kami juga pengusaha. Ini Anda sudah hidup lebih dari cukup. Apa ini serakah? Udahlah, banyak cara halal untuk cari rezeki. Okay. Saya beritahu yang perusahaan besar, tolong jangan mengganggu ekonomi rakyat kecil. Anda panggil? Iya, aku beritahu, jangan mengganggu
ekonomi rakyat kecil. Aku katakan, aku beri karpet merah untuk sektor perkebunan. Kan ada perkebunan. Ada pabrik gula dan lain-lain. Itu kan bisa kerja di sana tanpa mengganggu di perut rakyat. Iya, perut rakyat yang disubsidi pemerintah. Oke. Melihat integritas dan bahkan bagaimana kinerja Anda dan juga membawa seluruh tim di Kementerian Pertanian untuk bisa berguna untuk rakyat. Ya. Beras oplosan sudah. Pupuk palsu sudah Anda. Minyak goreng. Minyak goreng. Beras. Apalagi Pak Menteri? Rahasia. Tunggu aja 2-3 bulan. 2-3 bulan nih? Ya. Ada yang sedang Anda garap? Anda teliti? Ada. Dan pasti salah. Tunggu aja nanti. Doa kami turut menyertai Anda, Pak Menteri, Amin. bersama dengan juga Kementerian Pertanian. Tapi sebelum kita akhiri ini, kami juga harus mempertanyakan satu hal ini, Pak Menteri. Ya. Banyak suara-suara di luar sana yang menyebutkan bahwa 9 bulan bekerja Anda sudah kemudian membongkar berbagai mafia-mafia besar pangan. Pupuk, beras, minyak goreng, dan lain-lain. Ini pencitraan, Pak Menteri. Anda ingin menduduki posisi politik apa, Pak Menteri? Kalau pencitraan, masa pencitraan orang di penjara? Pencitraan orang memecat orang? Itu aku nangis tuh, hati kecil saya nangis kalau saya pecat orang. Sudah 30 tahun kerja. Yang pencitraan itu yang mengatakan pencitraan mungkin. Dibalik. Kenapa you ngomong pencitraan? Ini orang di penjara. Ini orang dihukum. Ini orang didenda. Di mana anak istrinya? Dia sudah kerja 30 tahun, aku pecat. Apakah masih pencitraan itu? Apakah harus saya hukum mati orang baru mengatakan tidak pencitraan? Pencitraan itu kalau tidak selesai. Ini selesai pupuknya, alhamdulillah selesai. Minyak goreng, alhamdulillah tenang. Kemudian beras, ini mudah-mudahan selesai. Terus regulasi kita perbaiki. Benar artinya terbantahkan, Pak, bahwa ini bukan untuk Anda menapaki karir politik yang lebih baik. Iya, jadi gini. Bukan. Aku beritahu. Yang tentukan jodoh siapa? Aku tanya Mbak, Tuhan. Rezeki, nasib untuk pangkat siapa? Tentukan. Memangnya Anda, takdir tidak pernah tertukar. Dan Anda percaya itu? Saya sangat yakin. Aku nggak peduli itu, bahwa aku mau kemana, yang penting kerja yang benar. Kami titipkan Pak, banyak harap kepada Anda dan juga teman-teman di Kementerian Pertanian. Semoga kinerja gaspol Anda ini tidak berhenti begitu saja. Hangat di depan, tapi kemudian melempem di belakang. Tidak, Pak. Kami melihat integritas Anda cukup tinggi untuk ini. Belum gaspol, masih setengah. Bahkan belum? Waduh, oke. Kalau begitu, target apa ke depan yang akan Anda garap, Pak? Tunggu aja nanti. Tunggu aja nanti, biar ada beritanya lagi. Oke. Saat ini, Pak Menteri, apa yang ingin Anda sampaikan kepada rakyat Indonesia yang selama ini mungkin dibohongi, bahkan dirampas hak-haknya oleh kerakusan para korporat? Seluruh sahabatku, sebangsa setanah air, maafkan saya kalau aku melakukan salah, tetapi percaya, kami ingin petani kecil di Indonesia tidak disolimi. Kami tidak akan biarkan disolimi. Kami pasti berada pada pihak Anda selama kami menjabat di sini. Apapun resikonya, kami siap tanggung. Terima kasih. Kenapa Anda yang minta maaf, Pak Menteri? Saya bukan orang sempurna. Saya pasti punya salah juga. Tetapi kami selalu ingin yang terbaik untuk Republik ini, untuk Merah Putih. Jadi kami bukan kerja sendirian. Tidak mungkin keinginan saya sama dengan yang lain. Nggak mungkin. Jadi itulah aku minta maaf. Karena pasti belum sempurna apa yang saya lakukan. Dan PR Anda juga ke depan masih banyak. Ini nggak boleh di-spill, Pak. Sektor apa sih yang nanti akan Anda garap ini, Pak? Yang sedang nanti beritanya kan nggak dapat berita lagi nanti. Anda nggak datang lagi ke sini nanti kalau aku beritahu. Oke, nanti kita pantau lah. Anda berada di sawah-sawah apa saja ya, Pak ya? Ya. Oke, terima kasih banyak. Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman atas waktu Anda bersama dengan kami di One on One. Kami titip banyak harap kepada Anda, Pak. Insyaallah. Makasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami akhiri One on One hari ini, pemirsa. Semoga juga menjawab berbagai pertanyaan Anda terkait dengan berbagai isu yang sedang hangat saat ini. Saya Maria Assegaf pamit. Terima kasih. Kita jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa.